Sandiaga Uno kan. Coba Hmm. apa pentingnya bikin apa alat pengolah tai buat diminum coba? Kan compong kalian punya air yang begitu banyak, punya sungai yang begitu banyak, otaknya bikin bagaimana supaya air tinja bisa diminum sama si Hmm. Sandiaga Uno. Nah itu ya, saking compongnya kalian orang Indonesia mikirnya bagaimana ngolah tinja jadi minuman. Padahal air begitu Akhirnya banyak, gak usah yang bekas berlimpah. tinja. Ya kan, otaknya kan nggak dipakai. Iya. Ini kotaknya Hmm. nggak dipakai. Aduh, kacau sekali orang negara Indonesia ini. Bukannya mengembangkan yang lainnya yang lebih berguna, tapi malah gimana cara minum air tai. Ya itu tai pun kalian makan, kalian minum. Gara-gara itu tadi, gara-gara salah pergaulan. Lah pakai akal. Oleh sebab itu, timur dan barat, kalau ke timur orang cari Tuhan, kalau ke barat orang cari pengetahuan. Tidak heran orang dari timur-timur itu harus cari pengetahuan ke negara barat. Karena mereka menggunakan akal. Itu ya kuncinya kita diskusi. Kalau orang-orang kita di sini ke timur, kalau mau mendekati Tuhan gitu. Nah, itu satu filosofi. Nah, sekarang saya kembali tadi. Nah, orang Cina ya harus ke itu, ke negara-negara maju untuk menempuh ilmu secara logika, nah, bukan etika yang diajarkan oleh Konfusius dan Mencius lain sebagainya. Nah, mereka cari ilmu. Nah, itu untungnya Cina ini datang cari ilmu di negara-negara maju dengan teknologinya tinggi. Nah, itu kepintarannya Cina. Beda dengan Indonesia. Nggak disuruh cari ilmu. Dia aja ke Mesir. Belajar aja Alkia dan lain sebagainya. Yang merusak sistem bangsa dan negara sampai sekarang. Oleh sebab itu saya mau mengatakan kita lebih bagus condong. Karena saya bilang Pak Popol, konsumtif pendengaran kita. Supaya Rene kita jual konsumsi. Karena kita konsumsinya untuk orang Indonesia. Kita hantam aja negara kesatuan Republik Indonesia. Notabene kita cinta negara. Kita cinta bangsa saya, jujur. Dari Sabang sampai saya benci aja si pengambil kebijakan negara. Yang korup. Yang sampai sekarang teman-teman tidak mau takut bicara tentang korup. Tentang kebohongan, tentang kemunafikan negara kita. Karena kalau kita bicara terus tentang itu kepada negara kita akan maju loh. Kalau kita tegur di mana ada pertentangan di situ ada kemajuan itu teori daripada apa? Teori daripada komunis. Di mana Anda ada kemajuan di situ ada di mana ada pertentangan di situ ada kemajuan. Nah, itu yang saya mau sampaikan selalu tegur negara kita yang korup itu, yang Islam-Islam garis keras itu, ya, yang mau menjalankan tugas pemerintahnya untuk kepentingan mereka. Nah, ini bagiannya. Kalau saya mau menganalisa tadi eskalasi bagaimana tadi Perdana Menteri Prancis Inggris, ini coba clue Inggris, Prancis, Kanada. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu? Dia katakan begini, tidak ada, dia bilang begini. Dia jelaskan ini apa itu dia sampai tidak akan ada negara, ya, tidak akan ada negara yang bisa mengatur negara-negara maju katanya tidak akan bisa mau mengatur daripada Palestina itu. Dia bikin negara Palestina kepada Hamas yang memberi artinya katanya yang kalau negara-negara itu Iya nggak bisa. Nggak ya bisa diatur. Kalau sekarang aja mereka berantem sendiri sesama orang Palestinanya juga. Siapa yang mau ngatur? Ya kan? ya Nggak bisa, ya betul. dia Betul. bilang Pak dia Betul, jelas karena nggak bisa diatur. Mereka ini orang-orang Islam ini orang-orang yang nggak bisa ya diatur. Orang di Belanda aja orang Islam mau profesor, doktor, kompresor, bocor, jebol, dobol aja semua juga ruwet semua. dia katakan Pak Israel tidak akan tunduk kepada tekanan-tekanan internasional apapun. Betul. Itu pertanyaan clue, enggak Hmm. usah kita mau diskusikan. Dia udah bilang, Hmm. dia tidak akan tunduk kepada tekanan-tekanan internasional loh. Bukan tekanan Amerika. Amerika pun dia nggak pakai. Apalagi bicara Kanada. Itu pernyataan. Saya senang di sini karena pegang pernyataan itu komitmen konsisten dari pernyataan pendirian sikap daripada seorang ataupun negara. Itu saya kagum.
tidak plan seperti negara kita itu. Punya komitmen. Nah, kemudian apa dikatakan, kalau kamu memberi nafas kepada teroris, dia kata, enggak, berarti apa, memberi kepada teroris berarti kamu mempersiapkan kehancuran luar biasa yang dilakukan oleh teroris. Itu kata Israel. Itu dia bilang dia akan menjadi sia-sia katanya operasi militer yang dilakukan beberapa bulan lalu, ya. Kalau dia mau bikin ceasefire, mau dihentikan, ya, dia tidak akan berhenti. Itu Perdana Menteri Benjamin yang Pak Paul, dia katakan dia tidak akan berhenti sampai Hamas itu punah di tanah Palestina. Yang mau bikin bicara apa tentang politik dua state dan sebagainya. Itu pernyataan mereka. Seperti teman-teman punya prinsip, sebelum saya ini kamu keluar dari sini, ya saya belum berhenti. Itu pernyataan daripada Perdana Menteri Israel. Harusnya harusnya ya, kalau memang Indonesia negara yang beradab ya, dia harus menghargai. Karena sebetulnya dalam hal ini siapa yang menjajah siapa? Iya, coba ya. Iya. Ya, Hamas inilah yang menjajah, yang menteror kemana-mana. Dan Hamas ini terkenal di Yordania, di Mesir, di Kuwait. Ya dulu ya, saya sama Om Bung Toba kan kita sudah kasih lengkap semuanya, recordnya ini kan. Harusnya nih Indonesia ini sudah mengerti, tetapi itu tadi salah pergaulan. Karena orang salah pergaulan kan mata gelap. Coba kalau kita punya anak salah pergaulan, pusing. Dia omongin yang bener pun nggak bisa, nggak ngerti dia. Kasih tahu yang bener nggak ngerti, malah dia pikir kita jahat kan. Kenapa? Salah pergaulan. Cara mikirnya itu tadi udah bebal. Tapi kalau Indonesia punya pergaulan yang baik seperti Singapura ya, punya pergaulan yang baik. India tadinya ruwet begitu, karena punya pergaulan, ikut keangkat derajatnya. Nah itu yang sekarang ini kalian orang Indonesia nih nggak otaknya nggak nyampe ke sana, bahwa ketika kalian bergaul dengan Israel, kalian akan diangkat derajatnya. Sekarang kalian sampai tai pun dimakan kan? Istilahnya kan begitu kan, Indonesia tai pun dimakan. Itu sih kemana sih sampai tuh Sandiaga Uno kan? Coba apa pentingnya bikin alat pengolah tai buat diminum coba? Kan compong, kalian punya air yang begitu banyak, punya sungai yang begitu banyak, otaknya bikin bagaimana supaya air tinja bisa diminum. Sama si Sandiaga Uno. Nah itu ya, saking compongnya kalian, orang Indonesia, mikirnya bagaimana ngolah tinja jadi minuman. Padahal air begitu banyak, nggak usah yang bekas tinja. Ya kan, otaknya kan nggak dipakai. Kalau otaknya nggak dipakai, aduh kacau sekali orang-orang Indonesia ini. Bukannya mengembangkan yang lainnya yang lebih berguna, tapi malah gimana cara minum air tai. Ya itu tai pun kalian makan, kalian minum. Gara-gara itu tadi, gara-gara salah pergaulan. Sementara dikasih alat yang lebih canggih, nggak mau. Sombongnya minta ampun. Dikasih tahu yang benar, nggak mau. Ya kan? Nah sekarang ini mending nih mau sama Cina nih. Kita lihat aja bagaimana kan, nanti ada anti Cina lagi, nanti gegeran lagi. Waduh. Iya Pak, akan muncul itu. Aduh. Itu Ya. Dengan ini kan Indonesia kan sudah didikte sama Cina sebetulnya. Tapi tadi kalau kita lihat tadi ya, cara ininya, waduh masih jauh ya. Kalau saya lihat berat Pak Teddy. Iya Pak, itu Yang lain sudah bisa masuk kapan aja boleh nyamber ya, yang jadi co-host ya, Pak. Semua yang jadi co-host, Bu Sony, Pak Ompung Toba, Pak Andi, Pak Andi sudah. Oh, pantesan Pak Andi diam aja nih dari tadi nih. Semua jadi kita bisa diskusi ya, siapa saja yang jadi co-host boleh nyamber ya. Yang penting Pak, kita cerita realitas lah. Kita juga harus jujur, cerita realitasnya kekuatan. Kita mau bicara apa? Kekuatan ekonomi dia, Cina itu kuat kok. Ngapain kita harus cuman bagaimana mereka kuat ini, bagaimana umpamanya Indonesia bagaimana lebih memperkuat gitu. Supaya kita nggak dibohongi. Waktu kita mau bicara supaya berusaha lebih cerdas untuk mau maju, tapi itu Pak, kita terhalang dengan kejahatan-kejahatan orang di Indonesia. Itu persoalannya, negara kita nggak maju. Persoalannya di situ. Baru kita belajar tentang budaya, kita sudah ke filosofi, politik, hukum, enggak mempan Pak. Karena dasar pendidikan ada bangsa itu basicnya sudah dari situ. Sudah rusak itu dari titik pertama. Persoalannya di situ.
Coba negara kita, saya bilang negara kita, ya kita jujur, hilangkan ajaran-ajaran yang konservatif itu tentang pendidikan anak itu, yang selalu kita lihat aja lebih 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 itu ke agamanya itu. Bukannya kita tidak mau itu, kita ketuhanan yang mas, tentu kita percaya kepada Allah kita, kepada Tuhan kita yang dari beberapa umat beragama itu kita tidak lepas, kita percaya. Cuma dasar pemikiran yang antara gelap dan terang itu dipisahkan. Kalau kita berpikir gelap terus, seperti yang diajarkan agama sebelah, ya kan susah mau maju. Negara kita kan nggak bisa maju karena situ sudah terikat dengan apa, konsesi apa, kerjasama kerjasama kelompok-kelompok kayak seperti OKI ya, yang solidaritas Islam itu, sehingga Indonesia terbawa kemudian dari situ. Kemudian Indonesia selalu diangkat bahwa apa, popularitas populasi penduduk dari umat Islam itu. Ah, si pejabat ini ambil dari itu untuk menduduki jabatan dia gitu. Sehingga akal sehat untuk memajukan negara, coba teman-teman, saya diskusi jujur. Kok masih ada anak-anak sekolah kita dididik ke barak militer? Kok negara lain sudah lama maju dalam sistem pendidikan yang udah usah diobrak-abrik, sudah dasar, sudah begitu. Di Indonesia, coba lihat, kemarin kita cari salahnya di mana. Cuma nggak berpikir, negara kita nggak berpikir bicaranya salahnya di mana. Salahnya saya mengerti dari salahnya dari basicnya si Islam ini, budaya. Kemudian apa? Setelah salahnya di situ kita lihat dia pertumbuhan, setelah dia akan bertumbuh bersubur begitu kayak pohon yang ditanam dari tanah yang tidak subur, ya dia bertumbuh begitu sampai ke atas, dia nggak subur. Itu filosofinya. Sampai sekarang kita negara nggak maju begitu, dan kita harus terima itu secara kenyataan. Bukan lagi kita apa nih, bukan lagi kita mau di apa di Mm-mm. dialektikakan, Pak. Tapi ini pas Ngapain? saya mau bicara juga nih sama Ratko Oh lagi. iya iya Boleh iya. masuk? Pak Teddy nggak apa-apa, standby aja, nggak apa-apa. Silakan Tasya dulu, Ratko, Pak Teddy, saya Ompung nanti langsung masuk aja ya. Ya, salam Pak Pastor, salam semuanya. Salam. Shalom. Jadi begini Pak, kalau dalam sistem pendidikan ini ada yang mau saya sedikit apa namanya ya, sedikit mungkin tidak sesuai dengan yang Pak Permesta katakan. Kemarin anggota DPR ada bilang seperti itu, negara maju tidak ada yang sampai ke barak, tapi orang yang tinggal di Finlandia sama Denmark kemarin itu ada, Pak. Kalau anak nakal, jadi anak nakal ini mau di negara maju pun pasti ada gitu. Mereka akan bikin namanya family center. Di situ nanti anak itu akan dididik 3 sampai 6 bulan, Pak. Jadi seperti barak juga, rumah seperti rumah juga gitu. Terus untuk wajib militer pun mereka wajib. Contohnya Finlandia, karena berbatasan dengan Rusia kan, jadi mereka wajib itu, militer itu Pak. Dari umur 18 sampai 21 tahun. Pokoknya tamat SMA, mereka wajib 3 tahun. Jadi kalau dibilang eh, anak nakal, baru cuman apa KDM yang bikin, ya itu salah. Cina juga seperti itu. Cina malah lebih kejam lagi, diangkut oleh tentara langsung anak-anak yang nakal itu, Pak. Buktinya mereka maju kan, patuh anak-anaknya ke orang tuanya. Jadi kalau menurut saya terobosan membawa anak ke barak itu sebetulnya bukan, Indonesia ini hanya meniru aja program yang sudah ada di dunia ini, Pak. Finlandia ada, Denmark ada, Cina ada, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hubungannya dengan
eh, dengan Islam, saya bisa bilang setuju ya Pak ya. Karena kenapa? Karena mm, di dalam Islam ya, anak yang tidak patuh terhadap orang tua ya, atau yang lebih tua lah ya, itu biasanya mereka dipukul, khususnya ke ayahnya gitu. Saya lupa ada di hadis kalau nggak salah. Pokoknya anak itu kalau dia tidak bisa dalam dalam 3 hal gitu, patuhi orang tuanya, terus tidak mau berpuasa atau sholat ya, itu harus dipukul. Hmm. Seperti itu Pak. Eh, di diperbudak dari kecil gitu. Tidak bisa diomongkan baik-baik. Nah, kalau di Kristen kan enggak ya. Kita kan ada yang namanya setiap hari Minggu sekolah Minggu gitu ya. Jadi diajarkan baik-baik di situ. Nah, kalau mereka enggak kan. Jadi kalau semisalkan kekerasan itu dari anak itu sudah ada dan ditambah lagi dipelajari tentang fanatisme, wah itu contohnya misalkan tolak apa namanya, tolak produk-produk Amerika lah, apalah gitu ya. Kan ada tuh boykot produk ini, produk itu ya kan. Saya rasa itu akan menambah eh, jiwa yang keras gitu dari anak-anak tersebut gitu. Tidak ada kasih itu sih. Kalau untuk perdagangan, saya rasa memang sudah diperkirakan dari awal bahwa Amerika pasti akan menang. Nggak mungkin nggak. Karena bayangkan aja, di dalam negara Cina itu sendiri, warganya saja 3 juta orang. Sorry, iya 3 juta orang lebih kabur ke luar negeri. Ke Amerika aja lebih lah 3 juta orang kan. Apalagi ke Australia, ke mana lagi? Ke Eropa itu. Lebih tuh Pak, hampir 8 juta orang mungkin pasti ada itu. Karena mereka ini lagi depresi keuangan mereka. Lagi banyak apa ya? Lagi banyak permasalahan dalam manufaktur gitu dan perdagangan. Ditambah lagi dengan eh, kenaikan bunga pajak masuk dari Amerika, yaitu akan mempersulit mereka gitu. Jadi pasti akan seperti ini gitu. Itu sudah diperkirakan dari awal, Pak. Itu. Tapi kita nggak tahu kapan ekonomi si Cina ini akan meningkat. Karena apa? Karena mereka sekarang lagi gencar-gencarnya untuk melakukan produk terbaru. Contohnya, misalkan terakhir itu adalah kelapa ya. Kelapa itu mereka impor dari Indonesia, pokoknya dari Asia Tenggara lah, banyaknya gitu ya. Itu mereka bikin jadi santan. Tapi santannya ini mereka buat lagi jadi tepung gitu. Ada juga ada santan yang cair, ada santan yang tepung gitu untuk menggantikan susu dalam produk makanan dan minuman mereka. Jadi mereka udah nggak mau produk hewani lagi. Udah itu mereka ada apa namanya, penghijauan
Gurun Gobi sama gurun apa satu lagi tuh yang berbatasan dengan India gitu ya. Nah itu. Jadi karena apa? Karena mereka sadar gitu, semakin lama kebutuhan pertanian ini semakin tinggi gitu. Jadi mereka juga harus memenuhi standar lumbung padi mereka, kekuatan pangan mereka di dalam negeri gitu, Pak. Kayak gitu aja Pak yang mungkin bisa saya tambahkan.